Oma, Opa, Eyang Putri, Eyang Kakung, Opung Doli, Opung Boru, nenek, kakek, ibu bapak semua yang dikasihi Kristus. Puji Tuhan, kita dapat beribadah komisi usia lanjut kembali secara daring. Semua ini boleh terlaksana karena kasih dan campur tangan Tuhan. Dan untuk mengawali ibadah kul ini, mari kita persiapkan hati kita masuk dalam panggilan beribadah. Opa dan oma, nenek dan kakek yang dikasihi Tuhan, mari kita bermazmur seperti pemazmur yang berkata, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Mazmur 34 ayat 2-4. Mari kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 3 ayat 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Mari kita bersatu hati dan kita berdoa memulai ibadah kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, hati kami bergembira karena Engkau memelihara kami dengan kasih setiamu, juga dengan berkat-berkat-Mu, sehingga kami dapat bersekutu dan memuliakan Tuhan dalam ibadah kul ini. Hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami, sebab persekutuan kami lewat daring ini hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Engkaulah juru selamat dan penebus kami, dan kepada Tuhan kami datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengar pujian dari kul. Langkahku di atas
Bapak Ibu, Oma Opa, Nenek Kakek, Opung Boru dan Opung Doli, Eyang Kakung dan Eyang Uti, kita berjumpa lagi dalam ibadah KUL setiap Selasa pada minggu kedua setiap bulannya. Dan saya bergembira dapat melayani Opa Oma semuanya. Dan kita berdoa sebelum kita bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Bersyukur kepada Tuhan karena Engkau menyapa kami dengan firman-Mu. Firman Tuhan kami butuhkan di dalam hidup, agar kami mempunyai semangat dan gairah hidup di masa-masa sepuh kami, pun ketika kami menghadapi tantangan-tantangan dan persoalan hidup. Tumbuhkanlah iman kami Tuhan, agar kami semakin tekun dalam hidup sebagai orang tua bagi anak-anak kami, juga sebagai nenek dan kakek bagi para cucu kami, juga bagi sahabat-sahabat kami sesama KUL. Tuhan, firman-Mu menolong kami, dan firman Tuhan memberkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapa, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya membaca firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, tepatnya Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, bacaan firman Tuhan ini berkaitan dengan pesan-pesan kepada anak-anak, kepada orang tua, dan kepada para hamba. Dan secara khusus, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang berkaitan tentang ajakan agar kita sebagai orang tua mengambil peran dalam hidup di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, nas yang kita baca pada ayat 4 berpesan kepada bapak-bapak. Tentu kita bisa bertanya, di mana peran ibu-ibu? Bapak, Ibu, saudaraku, pesan kepada bapak-bapak kita juga bisa anggap sebagai pesan kepada ibu-ibu. Dan karena itu pesan firman Tuhan ini ditujukan kepada kita semua, kepada ibu dan bapak, kepada oma dan opa, eyang, nenek, opung, dan karena itu kita semua. Dan saya mulai dengan sebuah cerita. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu ketika anak-anak berkumpul. Mereka bertemu dan bercakap-cakap
membicarakan tentang Alkitab, bahasa apa yang bagi mereka sangat menarik, yang mudah membacanya, mudah mengertinya gitu. Dan ada orang-orang atau anak-anak yang memberikan pendapatnya. Saya senang bahasa Alkitab, bahasa Indonesia sehari-hari. Ada lagi yang mengatakan, oh saya suka Alkitab terjemahan bahasa Inggris. Ada juga Alkitab terjemahan bahasa macam-macam. Mereka menyebutkan berbagai Alkitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang ada. Suatu ketika, seorang anak menjawab pertanyaan itu dan berkata, aku suka Alkitab terjemahan orang tuaku. Arti di balik kalimat anak ini mau mengatakan bahwa ia sangat menikmati peran orang tuanya yang mengajak dia untuk hidup seperti firman Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, Alkitab terjemahan orang tuaku. Orang tuanya menerjemahkan Alkitab di dalam hidup mereka, di tengah-tengah keluarga, dan itu dirasakan oleh orang tua, oleh anak-anaknya. Begitulah saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Bagaimana kita mau menjadikan anak-anak sebagai tempat firman Tuhan dinikmati dan dirasakan oleh mereka. Kita bisa berkata, anak saya semua sudah gede, sudah besar, sudah berkeluarga. Baik, memang kadang-kadang saya mendengar kata-kata, semua anakku sudah selesai kuliah. Anakku semua sudah selesai masa lajangnya dan kemudian sudah bekerja dan sudah menikah. Maka aku lega karena aku tidak lagi punya tanggung jawab. Selesai semua tugasku. Oh, terhadap pernyataan itu saya bilang tunggu dulu. Kita bersyukur memang anak-anak yang kita lahirkan sudah menyelesaikan tahap-tahap, baik studinya, pekerjaannya, dan kita melepasnya untuk membangun kehidupan keluarganya. Kita bergembira dalam hal itu. Tetapi berkaitan dengan mendampingi, mengasuh, itu adalah pekerjaan yang tidak pernah selesai. Itu adalah tanggung jawab yang tidak pernah usai. Itulah yang kita mau hayati. Oh, saya kan sudah tua. Anak-anak saya lebih pandai, lebih pintar. Saya biarlah menikmati hari tuaku. Bagus, kita menikmati masa tua kita. Tetapi memang di dalam hidup, anak-anak kita sudah pandai, sudah pintar.
Tetapi di dalam hidup ternyata kepintaran tidaklah cukup. Dan karena itu peran kita sebagai orang tua, sebagai oma dan opa, mengajak anak-anak dan cucu kita untuk hidup bijaksana. Dan itu adalah peran yang sangat penting, yang sangat indah, yang dinyatakan Tuhan kepada kita sebagai orang tua. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan pada kita. Dan kamu bapak-bapak dan juga ibu-ibu, eyang, opa, oma, kakek, opung, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia di mana informasi, teknologi informasi begitu cepatnya, begitu maraknya, dan mungkin kita tertinggal sebagai opa-oma. Karena kadang-kadang atau mungkin sering cucu kita yang paling pintar mengendalikan gadget atau handphone atau telepon genggam yang kita punyai. Saya yakin kita sebagai oma dan opa kadang-kadang minta bantuan kepada mereka untuk menggunakan handphone, bagaimana caranya dan sebagainya. Tetapi kita, opa dan oma, opung dan nenek, tidak dipanggil untuk mengajari mereka tentang teknologi. Yang kita lakukan adalah didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Inilah panggilan kita, agar mereka mendapatkan firman Tuhan, didikan dan nilai-nilai Kristiani, karakter hidup dalam mereka bertumbuh dan berkembang. Dan karakter ini sangat penting bagi kita dalam hidup di tengah dunia yang sangat kompleks ini. Karakter bagaimana mereka peduli, bagaimana mereka setia di dalam iman, bagaimana mereka mengasihi, dan berbagai macam karakter lain. Dan itulah tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai opa dan oma, sebagai nenek dan kakek, sebagai opung dan sebagai apapun kita. Dan kita bisa melakukan itu karena pengalaman-pengalaman yang telah kita alami. Kita telah mengalami banyak hal, banyak peristiwa, jatuh bangun, gagal berhasil. Kita alami itu semua, dan kita telah jadikan itu pelajaran bagi kita. Dan karena itu menjadi sesuatu yang kita wariskan. Mungkin ada yang tepat bagi mereka dengan pengalaman kita. Mungkin juga tidak tepat, karena kondisinya yang sudah berbeda. Tapi seberapa pun pengalaman itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita bagikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, panggilan kita hari ini adalah tanggung jawab kita tidak pernah habis, tidak pernah selesai
Sekalipun anak-anak kita telah beranjak semakin besar, semakin dewasa. Kita mendidik anak-anak kita untuk setia di dalam Tuhan. Anak-anak kita supaya hidup di dalam Tuhan. Dan saya percaya anak-anak sesungguhnya paling mendengar kita dibandingkan dengan yang lain. Sebab saya yakin ketika kita tidak mengucapkan apa-apa, tetapi ketika kita dilihat mereka secara pasif, mereka sudah belajar tentang kita. Itu sebabnya di dalam diri kita sendiri perlu memperkuat iman, keteguhan dan keyakinan bahwa di masa tua kita, di masa sepuh kita, kita adalah pribadi-pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Mungkin kita menganggap saya tidak lagi ada artinya karena saya sudah pensiun, karena fisik saya sudah lemah, saya dan sebagainya yang kita anggap bahwa tidak berartinya kita karena di masa tua kita. Mungkin dunia menganggap seperti itu. Mungkin ada orang menilai seperti itu. Tetapi lihatlah bahwa Tuhan, Bapa yang sangat mengasihi kita, adalah Tuhan yang selalu peduli pada kita, yang menghargai kita dalam kepapaan kita, dalam kelemahan kita. Dengan demikian, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini mengajak kita bagaimana keteguhan iman kita meyakini bahwa Tuhan selalu memelihara, dan pemeliharaan Tuhan itu kita wariskan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kepada sahabat-sahabat yang perlu membutuhkan kekuatan dari sahabatnya, dari bapak ibu, dari oma, dari nenek, dari opung, dari kakek. Tuhan memberkati dan Tuhan terus mengasihi kita. Amin. Terima kasih firman Tuhan sudah diberikan kepada kita. Kiranya kita tidak hanya mendengar saja, tapi kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan semoga Roh Kudus menolong kita agar kita dapat dan mampu melakukan firman Tuhan yang hidup. Dan kita akan masuk di dalam persembahan. Mari kita mempersembahkan persembahan syukur dan firman Tuhan yang menuntun kita berkata demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Kristus berkenan kepada Allah. Dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Kita masuk dalam pujian persembahan Kidung Jemaat 302 ayat 1 dan 2. Kuberi persembahan.
Mari kita naikkan doa syafaat dan juga persembahan yang kita bawa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau setia mengasihi kami. Bahkan Engkau selalu memberdayakan kami. Sekalipun kami di masa-masa sepuh ini, panggilan dan tanggung jawab kami sebagai orang tua bagi anak-anak kami, sebagai eyang, nenek, kakek, bagi cucu-cucu kami, senantiasa Engkau ingatkan kami untuk kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan. Karena itu kami berdoa, tolonglah kami dan beri kami kesehatan, kekuatan, agar kami dapat melakukan peran itu dan tanggung jawab itu dengan baik. Tuhan yang baik, kami mohon kepadamu, bagi saudara-saudara kami di masa sepuh mereka yang sangat rentan dengan berbagai macam kelemahan tubuh. Doa kami kiranya Engkau menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kami pun berdoa untuk anak-anak kami, untuk cucu-cucu kami. Tuhan, tolong mereka dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Pergumulan di tempat pekerjaan dan tempat usaha yang mereka jalankan. Kami mohon pertolongan-Mu. Juga kami mohon Engkau menolong anak-anak kami, cucu-cucu kami yang bersekolah. Ketika mereka bersekolah di rumah, tolonglah kami untuk menemani dan mendampingi mereka. Ya Tuhan, kami pun berdoa untuk ibadah di masa pandemi COVID-19 ini. Ketika kami masih bergereja, beribadah di rumah, tolong kami Tuhan, untuk kami dapat menikmatinya, bagi kami yang selalu merindukan untuk beribadah di rumah ibadah. Dan tolonglah setiap upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Juga upaya-upaya untuk mendapatkan dan menghasilkan vaksin COVID-19. Tuhan, kami sungguh berdoa kepadamu. Juga pengurus KUL, Persekutuan KUL di GKI Palsi Gunung, bahkan kami keluarga besar GKI Palsi Gunung, senantiasa membutuhkan dan memohon pertolongan-Mu, agar kami senantiasa hidup dalam persekutuan yang teguh di dalam Yesus, tetapi juga yang selalu menyatakan kesaksian, melayani dan memberitakan Injil-Mu. Tuhan, inilah doa kami. Permohonan yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di relung hati
yang selalu tinggal serta. Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janjinya kepadaku. Damai penuh masuki hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, gelap menjadi terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta. Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janjinya kepadaku. Kita berdoa menutup ibadah kita dan menerima berkat dari Tuhan. Ya Tuhan, kami telah menerima berkat-berkat-Mu dalam berbagai bentuk dan rupa. Juga kami tadi telah mempersembahkan persembahan kami yang adalah berasal dari Tuhan. Kini biarlah persembahan hidup kami, kerja dan karya kami, menjadi persembahan yang kami nyatakan dalam hidup sehari-hari. Oleh karena itu berkatilah kami terus ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, bersama saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin.